Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, penulis kali ini ingin bahas soal macet ya. Kalau ngomong penyebab penyebab macet itu seringnya kalau di sini adalah dari ketidaksabaran ya, dari sama sekali nggak mau mengalah, berusaha mencari kesempatan walau dia sendiri itu sebenarnya nggak niat pengen kencang. Jadi yang bikin jengkel itu adalah ketika mereka-mereka yang menyebabkan macet itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya nggak butuh kencang. Karena kan ada ya orang yang ketika macet, wah wes gila-gilaan, was 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 was. Tapi begitu jalan lega, ya pancet ya alon-alon. Jadi di saat jalan lancar dia bikin macet karena jalannya terlalu pelan. Di saat macet dia makin memperparah macet karena berusaha menjadi yang terdepan. Padahal yo jelas ketika jalan lega dia nggak buru-buru. Itu loh ya yang bikin jengkel. Ya kadang ya orang itu berusaha ingin cepat sampai, tapi nggak pakai mikir, nggak pakai otak ya. Ya sama ya seperti penulis sebutkan sebelumnya. Tiap orang itu punya kecepatan rata-rata, kecepatan maksimal, kecepatan minimal sendiri-sendiri. Jadi yang penulis temukan itu orang-orang yang motornya kencang itu lebih sabar, lebih rendah kecepatan minimalnya daripada mereka-mereka yang kendaraannya nggak bisa kencang. Jadi kendaraan nggak bisa kencang itu biasanya kendaraan sing kondisinya wis memprihatinkan ya. Jadi misalnya suaranya wis gak normal, jelas ono sing bermasalah di mesinnya, suspensinya biasanya wis gelodakan, liar, kondisi mesin ya sering gak terawat, kucel, pengendaranya juga ya kadang nggak pakai helm, bahkan ya baju aja minim, nggak pak katok pendek tok gitu ya misalnya. Kalau soal umur nggak mesti ya. Kalau ngomong rambut putih ya penulis ini termasuk yang rambut putih kok, ya perasaan berkendaranya nggak begitu. Jadi ngomong tua mungkin enggak ya. Kalau ada keterbatasan biasanya ya rabun jauh, rabun dekat, kurang mendengar. Tapi ya rasanya ya orang yang melakukan itu ya biasanya orang sehat sih. Sehat tapi memilih berperilaku seakan-akan nggak sehat. Ya biasanya juga orang punya hobi balas dendam. Kalau sudah kena macet, maka orang juga pingin bikin macet tempat lain juga. Selain dari perilaku ya makin banyak kendaraan di jalan juga membantu membuat ya macet ya makin parah sih. Sekarang ini kan namanya angkutan umum itu juga makin jarang dipakai. Di satu sisi angkutan umum itu jadi lebih tidak reliable ya, membuat orang males pakai angkot. Orang males pakai angkot juga bikin angkutannya makin tidak reliable lagi. Jadi awalnya 30 menit sekali, terus 1 jam sekali, terus 2 jam sekali, terus sehari cuma kalau pagi tok atau sore tok gitu ya.
Orang jadi ya beralih ke motor. Ada alternatif sehat pakai sepeda, tapi ya namanya sepeda itu kan ngoyo ya. Kalau yang belum pernah naik sepeda itu, kalau misalnya sepeda jarak 20 km itu biasanya orang butuh makan itu, jadi nggak bisa nggak makan. Nah, biaya makan, ngopinya, minum tehnya itu ya lebih mahal daripada kalau kredit sepeda motor. Jadi ya orang akhirnya pun milih ya beli sepeda motor aja lah, wis. Karena kalau naik sepeda yo wis kesel lah ya. Penulis sekarang sangat jarang sekali menjumpai orang yang berangkat kerja naik sepeda itu. Dulu saya ono, saiki jarang ya. Kayak orang mending beli sepeda motor bekas gitu ya. Makin banyak motor di jalan ya, makin banyak orang yang punya kesempatan untuk ngawur. Jadi kemacetan itu berbanding lurus dengan berapa banyak orang ngawur ya. Makin banyak orang ngawur di jalan, makin besar peluang untuk macet. Ya sering ya penulis menjumpai keadaan di mana macet itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Oh, nggak apa-apa kok. Hanya karena apa? Nggak mau ngalah, nggak mau ngantri gitu aja, jadi macet. Kalau untuk mobil di tempat penulis nggak jadi problem ya. Ya walau ada tempat di mana mobil itu jadi sumber macet, ada emang. Jadi karena sepeda motor dilarang, orang disuruh dipaksa naik mobil. Karena naik mobil dan ya jadi lebih harus gantian, jadinya macetnya malah jauh lebih parah. Ya ini ya nggak lepas dari pandangan pemerintah sih ya. Pemerintah berpikir kalau orang nggak ada motor itu nggak macet. Nggak dipikir sebenarnya kalau yang bikin macet di motor itu naik mobil bakal lebih parah lagi. Jadi dipikir kalau orang-orang naik mobil, yang mereka biang macet ketika naik motor, nggak bakal naik mobil ya. Dipikir lenyap, hilang begitu saja. Padahal yo ya mustahil lah ya. Orang-orang biangnya macet naik motor, terus nggak boleh naik motor lagi, ya ganti naik mobil. Nah begitu orang biang macet naik mobil, wah wis dijamin jadi sumber kemacetan yang makin parah lagi. Jadi pemerintah itu salah ya. Harusnya orang biang macet itu dibiarkan naik motor saja. Karena apa? Karena peluang untuk bikin macet itu akan lebih sedikit daripada kalau orang biang macet ini naik mobil. Kalau naik motor, orangnya disuruh mundur sedikit, suruh miring sedikit masih bisa. Kalau mobil, ya nggak bisa. Mana bisa mobil itu geser kiri, geser kanan. Sementara itu untuk sisi orang-orang yang nggak hobi bikin macet juga, ya merasa naik motor itu ya sebenarnya oke-oke juga. Naik mobil itu memang nyaman, tapi kalau macet jadi nggak nyaman. Kalau mobilnya matic, ya kecuali itu situasinya panas, berasap macam-macam, ya duduk AC gitu ya enak, apalagi pakai sopir. Tapi kalau nggak pakai sopir ya orang kadang sumpek, lebih milih naik sepeda motor. Jadi walau ada mobil, uang cukup, tapi ya tetap milih motor karena yo gak macet, ingin cepat sampai.
nggak pingin terlalu lama berada di jalan. Orang juga ya jadi menyesuaikan diri ya ketika kondisi jalan itu makin macet atau makin nggak lancar lah ya. Ya memang ya kita ini sempat mengalami masa PSBB. Masa PSBB itu adalah dimana orang itu jarang sekali berpergian, di jalan itu sepi gitu ya. Jadi ketika masa PSBB, penulis itu tiap hari bisa mentok jalan 113 mentok berapa menit gitu, gampang. Sekarang gak iso, harus nyari kesempatan, dan kadang nyari kesempatan pun sering gagal ya, karena ya saking ramenya lalu lintas. Dan ya tahu sendiri kalau di jalanan itu orang nggak selalu ambil paling kiri kalau jalan lambat. Ada yang pilih jalan lajur paling kanan ketika jalan lambat. Jalan nanggung kecepatan misalnya 60, 70, tengah-tengah. Inilah kayak contoh ini wis, berapa jalan ini kecepatan 6.55 lah wis, jalan tengah kayak gitu ya. Jadi untuk bisa jalan di tengah itu orang wis kecepatannya wis sembarangan, menghalangi yang lain gitu loh. Jadi kalau mau jalan kencang harus bener-bener cari peluang, karena nggak selalu jalan itu bisa dipakai kencang. Jadi ini kebetulan aja ya, jalannya agak lengang, penulis bisa jalan 100. Tapi kadang yang jalan 70, 80 itu menutupi jalan full dari kiri sampai kanan. Dan orang juga kadang punya kebiasaan jalan jejer, entah ngapa ya, entah jejeri kendaraan lain, motor lain, mobil lain, entah kenapa ya, sering punya firasat untuk jejer. Nah, kondisi jalan seperti ini juga mengubah perilaku orang. Orang yang dulu enak-enak aja pakai motor lagi gitu, jadi nggak ngerasa, jadi nggak butuh lagi motor lagi, karena ngapain gitu loh, untuk apa performa akselerasi yang luar biasa kalau nggak ada kesempatan. Jadinya ya wis, akhirnya motor matic aja lah wis. Ngapain motor kencang-kencang, gak sempat kayak lapo-lapo. Jadi ya orang wis lah wis, jalan pelan aja wis, gak usah kencang-kencang, karena mau kencang juga jadi banyak hambatan. Kalau di sekitarnya jalannya 50, 40 wis mau gimana ya, akhirnya orang ya milih wis golek sing enak ae lah wis, sing enak game mlaku alon, gak golek sing wis riding gaya sport yang modelnya Steve gitu ya katanya, golek sing enak ae gitu. Ya wis lah, ringan ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.